Tidak banyak organisasi militer berani membubarkan belasan batalion sekaligus. Namun langkah besar itulah yang kini diambil oleh Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal Marinir Andi Supardi. Sebanyak 14 batalion marinir pertahanan pangkalan resmi dilikuidasi. Sebuah keputusan yang langsung memicu perhatian di lingkungan pertahanan. Karena selama ini, batalion pertahanan pangkalan merupakan lapisan pertama dalam menjaga instalasi strategis Angkatan Laut, mulai dari pelabuhan militer, pusat logistik, hingga fasilitas operasi armada. Dalam doktrin klasik militer, pertahanan pangkalan adalah fondasi kekuatan laut. Melemahkannya terdengar seperti membuka celah. Namun pernyataan Panglima Korps Marinir justru menegaskan hal sebaliknya. Pembubaran ini bertujuan menciptakan likuiditas satuan guna menjawab dinamika ancaman global dan regional yang semakin kompleks. Likuiditas bukanlah kemunduran, melainkan bagian dari proses transformasi menuju organisasi yang lebih modern, efektif, dan efisien. Lalu pertanyaannya menjadi jauh lebih besar. Apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan Korps Marinir Indonesia? Apakah ini sekadar perampingan struktur? Atau justru tanda bahwa marinir tengah bertransformasi menjadi kekuatan tempur yang jauh lebih relevan dengan perang modern? Karena dalam sejarah militer, restrukturisasi besar hampir selalu memiliki satu arti. Mereka sedang bersiap menghadapi bentuk perang yang berbeda. Realita baru medan perang. Untuk memahami keputusan ini, kita harus menerima satu fakta penting. Karakter perang abad ke-21 telah berubah drastis. Ancaman tidak lagi selalu datang dalam bentuk armada besar yang mudah terdeteksi radar. Kini, serangan bisa muncul tanpa banyak peringatan, melalui drone swarm, rudal presisi jarak jauh, infiltrasi pasukan khusus, perang siber, hingga konflik zona abu-abu di wilayah maritim. Target statis justru menjadi yang paling rentan. Ketika sebuah pangkalan dapat dipetakan oleh satelit, maka dalam skenario konflik modern, lokasi tersebut bisa dihantam bahkan sebelum perang resmi dimulai. Inilah alasan mengapa banyak militer dunia mulai meninggalkan pola pertahanan statis. Sebagai contoh, United States Marine Corps menjalankan restrukturisasi besar melalui doktrin Force Design 2030. Mereka mengurangi unit berat, menghapus batalion tank, dan mengalihkan fokus ke unit kecil yang sangat mobile, sulit dideteksi, namun memiliki daya pukul tinggi. Logikanya sederhana. Dalam perang modern, yang bertahan terlalu lama di satu titik justru menjadi sasaran empuk. Yang dibutuhkan adalah kekuatan yang mampu bergerak cepat, bahkan sebelum musuh sempat mengambil posisi. Dan jika arah transformasi ini benar, maka yang sedang kita lihat mungkin bukan pengurangan kekuatan, melainkan kelahiran postur tempur baru di tubuh Korps Marinir. Dari penjaga menjadi pemburu, langkah likuidasi ini sangat mungkin menandakan perubahan filosofi tempur. Daripada menempatkan banyak prajurit hanya untuk menjaga pangkalan, organisasi modern cenderung mengubah mereka menjadi pasukan manuver. Pasukan yang mampu bergerak cepat antar pulau, mengamankan choke point strategis, melaksanakan operasi amfibi, serta menjadi ujung tombak dalam konflik maritim. Kita harus melihat realitas geografis Indonesia. Sebagai negara kepulauan raksasa dengan lebih dari 17.000 pulau, kekuatan militer tidak cukup hanya bertahan, ia harus lincah berpindah, cepat merespons, dan mampu hadir di titik krisis dalam waktu singkat. Konsep inilah yang dalam banyak strategi modern disebut sebagai expeditionary force, kekuatan yang tidak terikat pada satu lokasi, tetapi siap diproyeksikan kemanapun ancaman muncul. Jika Korps Marinir bergerak ke arah ini, maka mereka sedang membangun kekuatan yang jauh lebih fleksibel. Dan dalam konflik maritim, fleksibilitas seringkali menjadi pembeda antara bertahan dan menang. Efisiensi adalah kekuatan baru. Ada 3 kata kunci dari kebijakan ini: modern, efektif, efisien. Dalam organisasi militer, struktur yang terlalu besar justru dapat memperlambat respons tempur. Perang modern bergerak dalam hitungan menit, bukan hari. Rantai komando harus pendek. Keputusan harus cepat. Pengerahan pasukan tidak boleh terhambat birokrasi. Organisasi yang ramping memungkinkan semua itu terjadi. Apalagi jika melihat kondisi kawasan Indo-Pasifik hari ini. Militerisasi meningkat. Proyeksi kekuatan semakin terbuka. Ketegangan maritim terus menjadi perhatian dunia. Dalam lingkungan strategis seperti ini, militer yang lambat beradaptasi berisiko tertinggal. Transformasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Bukan pengurangan, tapi realokasi kekuatan.
Satu hal yang sering disalahpahami publik adalah anggapan bahwa pembubaran satuan berarti kekuatan berkurang. Padahal dalam banyak reformasi militer, yang terjadi justru sebaliknya. Personel tidak hilang. Mereka direorganisasi, dialihkan ke satuan tempur, atau membentuk unit baru dengan spesialisasi berbeda. Konsep ini dikenal sebagai rebalancing force, menggeser energi dari fungsi defensif statis menuju kemampuan ofensif dan respons cepat. Jika pendekatan ini yang sedang dijalankan, maka Korps Marinir berpotensi memiliki daya kejut yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya, bukan sekadar kuat bertahan, tetapi juga siap menekan sejak awal konflik. Sinyal menuju Marinir masa depan. Transformasi besar biasanya tidak berdiri sendiri. Seringkali ia merupakan bagian dari roadmap jangka panjang. Likuidasi batalion pertahanan pangkalan bisa menjadi fase awal menuju organisasi tempur generasi baru. Bayangkan marinir yang bergerak dengan dukungan drone pengintai, sensor modern, sistem komunikasi terintegrasi, serta persenjataan presisi. Kekuatan amfibi masa depan bukan hanya soal mendaratkan pasukan, tetapi tentang bagaimana menghadirkan efek tempur maksimal dengan jejak sekecil mungkin. Cepat, terhubung, mematikan. Keputusan berani, namun terukur. Tentu saja setiap transformasi membawa risiko. Pangkalan militer tetap merupakan target bernilai tinggi dalam konflik. Karena itu, restrukturisasi hampir pasti akan diimbangi dengan pendekatan pertahanan baru. Kemungkinan melalui teknologi surveillance, sistem keamanan berlapis, otomatisasi pertahanan, serta integrasi lintas matra. Artinya, yang berkurang mungkin jumlah penjaga fisik, namun kualitas perlindungan justru meningkat. Ini bukan soal melemahkan pertahanan, melainkan menggantinya dengan pendekatan yang lebih cerdas. Keputusan membubarkan 14 batalion bukan sekadar kebijakan organisasi, ini adalah pesan strategis bahwa Korps Marinir tidak ingin terjebak dalam doktrin lama. Militer yang hebat bukanlah yang paling besar, tetapi yang paling siap menghadapi perang berikutnya, bukan perang yang telah lewat. Beberapa tahun dari sekarang, kita mungkin akan melihat momen ini sebagai titik awal transformasi besar. Kelahiran Marinir Indonesia, generasi baru. Lebih ringan, lebih cepat, lebih adaptif, namun juga berpotensi memiliki daya pukul yang jauh lebih besar. Karena medan perang masa depan tidak memberi keuntungan bagi mereka yang paling nyaman, hanya bagi mereka yang paling siap berubah. Dan pertanyaan terbesarnya kini bukan lagi mengapa batalion itu dibubarkan, melainkan kekuatan seperti apa yang sedang dipersiapkan setelahnya.